Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niba Zainan Reviali, Fakultas Kesehatan, Prodi Keperawatan KLC. Yang saya hormati dosen pengampu dan saya hormati teman-teman seperjuangan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Saya belum masuk ke gambarnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pencernaan manusia. Nah, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencernakan makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut akan melalui proses pencernaan. Nah, yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi, dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dihasilkan berupa fesis. Nah, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut dengan sistem pencernaan. Nah, terus sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus, dengan bentuk gigi dan enzim. Dalam hal ini enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Nah, selain itu sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan sudah tidak diperlukan tubuh. Berdasarkan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Nah, teman-teman bisa lihat di detail lagi, ini adalah gambarnya. Salah satu gambar sistem manusia terdiri dari berapa sih? Nah, sistem manusia terdiri dari 6. Yang pertama, mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Nah, lebih detailnya lagi teman-teman bisa lihat gambarnya. Ini adalah gambar sistem pencernaan. Nah, ini adalah gambar sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing sistem tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah sistem pencernaan pada manusia, ya. Nah, ini adalah sistem pencernaan. Di sini saya akan menjelaskan fungsi masing-masing bagian tersebut. Ya, yang pertama itu adalah mulut. Mulut berfungsi utamanya adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Yang kedua adalah kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, itu adalah fungsi dari kerongkongan. Yang terus adalah lambung. Ketiga, lambung. Fungsi utama lambung adalah untuk mencairkan makanan mencampur dengan enzim dan asam. Itu adalah fungsi dari lambung. Dan terus adalah usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerapkan sebagian besar nutrisi dalam makanan. Ya. Kedua adalah usus besar. Fungsi usus besar utama adalah penyerapan air dan pembentukan fesis. Yang terakhir adalah anus. Nah, fungsi utama anus adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Ya, itu adalah fungsi masing-masing bagian tersebut. Ya, teman-teman, ini adalah fungsi masing-masing bagian tersebut. Nah, terus fungsinya. Di sini saya akan masuk tentang proses pencernaannya. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit proses pencernaan sistem makanan pada manusia. Nah, proses pencernaan makanan pada manusia itu seperti apa? Nah, proses pencernaan makanan pada manusia yang pertama adalah makanan masuk melalui mulut, organ yang di dalam mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut. Mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Nah, terus makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau pimsanan seluruh dari rongga mulut ke kerongkongan.
Nah, setelah sampai ke faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik, ya, gerakan peristaltik. Nah, terus setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi, secara kimiawi makanan dicernakan oleh asam lambung, enzim passing dan renin. Ya, secara mekanik makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Nah, dari lambung makanan akan didorong, ya, dari lambung makanan akan didorong ke usus besar. Nah, di dalam usus besar sari-sari makanan ini diserap. Nah, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Makanan akan didorong oleh usus besar. Nah, makanan didorong oleh usus besar di tempat untuk penyerapan air dan air mineral dan dari sisa makanannya. Yang terakhir adalah makanan yang sudah dicerna, ya. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus, ya. Makanan yang sudah ke anus, ya. Teman-teman bisa lihat gambarnya, ya, sudah jelas gambarnya. Nah, itu adalah penjelasan sedikit tentang proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, itulah hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, karena kesalahan datang dari diri saya dan kebenaran datang dari Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.